Baik, 96,7 Radio Global FM Lomba Kawan Global. Sekali lagi kita masih di program Bincang Global untuk edisi hari ini 29 September 2021. Topik kita masih impor barang kiriman luar negeri dan registrasi ini. Nah, untuk impor barang kiriman luar negeri sudah banyak dibahas kawan global. Untuk Anda yang ingin bertanya boleh silahkan di 081-339-99-670 atau di 08786511035 baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp sampai tuntas nanti pada pukul 10.30 WITA. Kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya Mas Amro dan Mas Rizky. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum kami jawab tenang saja, nanti ada kesempatan lagi akan kami bacakan kembali pertanyaan-pertanyaannya. Ditunggu saja apa ya kira-kira jawabannya, tetap di 96,7 Radio Global FM Lombok. Nah, tadi sudah banyak dibahas mengenai impor barang kiriman luar negeri. Nah, kali ini nih yang beberapa waktu lalu sempat heboh, sering kali dibicarakan di mana-mana, ini mengenai IMEI ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rizky, berapa sih jumlah HP yang boleh dibawa penumpang ke Indonesia? Dikatakan 2 ya. Itu bahkan sudah ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 38M. Itu maksimal 2 unit per kiriman ya Mas Rizky ya. Baik, ya? Yang tadi yang dikirim Mbak. Iya, yang dikirim. Betul. Oh, kalau beda ini lagi yang boleh dibawa penumpang. Ya, aturannya berbeda. Aturannya berbeda. Ini apa? Ada aturan apa lagi? Aturan apa lagi? Apa yang berbeda nih, Mas Rizky? Silakan. Mas Amro. Ya, jadi gini Mbak. Jadi yang mengatur tentang barang kiriman tentang handphone tadi ya. Iya. Handphone bahasa kita adalah telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet ya. Jadi kalau di barang kiriman ini diaturnya di Peraturan Menteri Perdagangan nomor 38 tahun 2013. Sedangkan untuk yang penumpang, bawaan penumpang ini diaturnya di Peraturan Menteri Perdagangan nomor 82 tahun 2012 tentang ketentuan impor telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet. Walaupun yang diatur nih jumlahnya tetap sama Mbak. Tetap 2 piece. Tetap 2. Iya, cuma aturannya yang berbeda seperti itu. Baik, cuma aturannya yang berbeda. Nah, ini kan yang dibawa dari luar negeri yang seringkali dipertanyakan adalah IMEI-nya ya, nomor IMEI-nya. Ini gimana nih proses pendaftaran untuk IMEI HP yang dibawa dari luar negeri nih Mas Rizky? Baik Mbak Ika dan kawan global. Jadi bagaimana sih proses pendaftaran IMEI HP yang dibawa dari luar negeri? Jadi kita miliki Bea Cukai memiliki aturan, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor Per 05 tahun 2020 tentang tata cara pemberitahuan pendaftaran International Mobile Equipment Identity atau IMEI atas perangkat telekomunikasi dalam pemberitahuan pabean. Jadi di sana diatur bahwa untuk pendaftaran IMEI itu adalah paling lambat sebelum perangkat telekomunikasi keluar dari kawasan pabean. Kawasan pabean dalam hal ini kalau di bandara itu ya masih di bandara itu, belum keluar dari pemeriksaan custom, dengan mengisi formulir melalui website Bea Cukai atau mobile Bea Cukai yang memuat paling tidak merek HP itu apa, tipenya apa, dan IMEI perangkat telekomunikasinya. Kemudian setelah penumpang itu mendaftarkan IMEI-nya, maka mereka akan mendapatkan tanda terima berupa QR Code. Nah, QR Code inilah yang akan disampaikan ke petugas Bea Cukai di kedatangan internasional bandara untuk dilakukan pemeriksaan dan validasi oleh petugas Bea dan Cukai. Baik, ternyata ada banyak ininya ya, langkahnya ya. Nah, kalau misalkan nih Mas Amro, kalau kita mendaftarkan ini pada saat kedatangan di bandara, ini dikenakan pajak nggak? Kalau dikenakan berapa nih pajaknya nih Mas Amro? Oke. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 203 tahun 2017, 203 garing PMK 04 garing 2017
tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini untuk nilai pabean paling banyak 500 US dollar untuk penumpang nih Mbak ya. Itu diberikan pembebasan bea masuk. Nilai pabeannya paling banyak US dollar 500. Jadi yang dikenakan pungutan itu kelebihannya Mbak. Kelebihan dari US dollar 500 itu kena bea masuk 10%. Oke. Lalu ada pungutan PPN 10%. Lalu ada pungutan PPH 10% sampai 20%. Ini untuk yang punya NPWP dan yang tidak punya NPWP tarifnya berbeda. Seperti itu. Oke, yang punya NPWP dan yang tidak itu tarifnya berbeda. Ya, untuk PPH-nya Mbak. Oke, 2 kali lipat ya bedanya ya. Iya, betul. Mas Amro ya. Nah, Mas Rizky, kalau tidak bisa mendaftarkan IMEI di bandara, mungkin karena ada sesuatu dan lain hal nih, apa yang harus dilakukan? Apakah masih bisa didaftarkan di dalam negeri atau seperti apa? Silakan Mas Rizky. Baik, jadi apabila penumpang datang tiba dari luar negeri karena sesuatu hal tidak dapat mendaftarkan HP-nya, kita telah menerbitkan surat edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE 12/2020 tentang tata cara pendaftaran International Mobile Equipment Identity atau IMEI atas perangkat telekomunikasi impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang telah keluar dari kawasan pabean. Jadi apa aja sih ketentuannya bagi penumpang yang karena suatu hal tadi tidak dapat mendaftarkan di bandara pada saat kedatangan? Yaitu yang pertama, penumpang dapat mendaftarkan IMEI-nya atas perangkat telekomunikasi tersebut melalui kantor pabean yang terdekat dengan domisilinya. Jadi misalkan kawan global yang berada atau tinggal di Lombok yang baru datang dari luar negeri belum sempat mendaftarkan IMEI-nya, itu dapat mendatangi kantor Bea Cukai Mataram. Dan itu paling lambat 60 hari sejak kedatangan penumpang. Oke. Jadi tidak boleh lebih dari 60 hari tersebut. Kemudian kembali lagi ke aturan Permendak tadi, peraturan perdagangan tadi, yaitu jumlah perangkat telekomunikasi yang dapat didaftarkan adalah paling banyak 2 unit setiap penumpang. Dan di sini kalau mendaftarkan setelah keluar dari kawasan pabean atau tidak sempat mendaftarkan di bandara atau saat kedatangan, itu tidak diberikan pembebasan bea masuk dan PDRI. Seperti yang disampaikan Mas Amro tadi, kalau mendaftarkan di bandara itu ada pembebasan maksimal 500 USD nilai barangnya. Namun kalau untuk di luar kawasan pabean mendaftar atau di kantor kami itu tidak lagi diberikan pembebasan bea masuk dan PDRI. Bayar lagi. Iya, untuk pembedaian sama sampaikan tadi, yaitu bea masuknya 10% dari nilai pabean, PPN-nya 10% dari nilai impor, dan PPN 10 sampai dengan 20% dari nilai impornya. Seperti itu, 10% kalau memiliki NPWP, 20% tanpa NPWP, gitu. Apa nih syarat yang harus dibawa nih, Mas Rizky? Oke, Mbak. Oh, Mas Amro. Ya, Mbak Kika dan kawan global. Jadi untuk melakukan pendaftaran IMEI di kantor kami, yang pertama kawan global harus bawa yang pertama paspor asli. Paspor asli. Betul, paspor asli. Lalu dokumen pendukung berupa tiket atau boarding pass atas nama pemegang paspor dan atau dokumen sejenis lainnya. Lalu kalau ada NPWP, ini bisa dibawa untuk menggunakan tarif PPH 10%. Lalu yang terakhir yang pasti HP yang mau didaftarkan. Oke, HP-nya jangan lupa dibawa ya dua-duanya. Kalau mendaftarkan IMEI di kantor Bea Cukai, apakah dikenakan pajak nih? Kalau dikenakan berapa nih pajaknya nih, Mas Rizky? Baik, Mbak Ika dan kawan global, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau mendaftarkan HP di kantor Bea Cukai atau setelah keluar dari kawasan pabean, itu tidak diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Yaitu jadi si penumpang yang akan mendaftarkan HP-nya atau IMEI-nya itu wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor, yaitu bea masuknya 10%, PPN-nya 10%, PPH 10% apabila memiliki NPWP, sedangkan apabila tidak memiliki NPWP yaitu sebesar 20% untuk PPH-nya. Baik. Nah,
Untuk email, untuk pertanyaan kita sudah banyak bertambah nih, Mas Amro dan Mas Rizky. Kita bacakan, dijawabnya mungkin nanti ya. Kita bacakan beberapa terlebih dahulu. Oke. Yang pertama, Pak, di Mataram sedang marak atau bahasa gaulnya sedang viral usaha jual pakaian bekas impor. Nah, jujur karena sangat booming dan banyak peminatnya, saya pun tergerak jadi ingin juga berkecimpung dalam usaha ini. Tapi saya ingin tahu, legalkah pengiriman pakaian bekas impor ini, Pak? Dari Wika. Berikutnya dari Supar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Boleh nggak kita dikasih tahu, dari Mala di Labu Api, boleh nggak kita dikasih tahu barang apa saja yang tidak boleh atau dilarang diimpor oleh pemerintah Indonesia? Terus, kenapa ya kita nggak boleh impor barang tersebut? Dari Mala di Labu Api. Berikutnya Amel di Ampenan. Pak, misalnya nanti saya belanja di luar negeri, terus barang saya tertahan di bea cukai, apa ya yang harus saya lakukan, Pak, supaya barang kita yang tertahan tersebut bisa kita ambil? Terima kasih dari Amel di Ampenan. Ada lagi, Pak, saya Sulfi dari Tanjung KLU. Saat ini sedang berada di Mataram karena saya menjalankan usaha kecil-kecilan di sini, Pak. Nah, rencananya saya mau tambah jenis usaha saya, Pak, yaitu menjual barang-barang dari luar negeri. Tapi yang saya takut dari sejak pertama kali berpikiran tentang hal tersebut yaitu takut dikenakan pajak yang menurut kami sebagai pengusaha kecil sangat memberatkan. Apakah ada pengecualian untuk kami para pengusaha-pengusaha kecil, Pak? Kan dengan adanya kami juga membantu perputaran roda ekonomi Indonesia. Ya walaupun nggak seberapa, Pak. Makasih. Dijawab ya, Pak, pertanyaannya. Terima kasih. Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok, kawan global. Untuk pertanyaan-pertanyaan Anda, jangan khawatir, pasti akan dijawab. Tetap di Bincang Global. Masih membahas mengenai impor barang, kiriman luar negeri, dan registrasi IMEI. Jangan kemana-mana.